what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Kimia unsur transisi periode keempat. Tahukah sobat, belakangan ini tren penggunaan sedotan stainless steel cukup populer di kalangan masyarakat. Hal ini karena dinilai praktis dan dapat mengurangi sampah sedotan plastik. Oh iya sobat, ternyata sedotan stainless steel ini terbuat dari paduan unsur-unsur logam transisi periode keempat seperti mangan, kromium, nikel, dan unsur lainnya yakni silikon dan karbon. Hal ini karena paduan ini dinilai tahan korosi, kemudian keunggulan yang kedua tidak mudah rusak, yang ketiga tahan lama, dan yang terakhir aman digunakan. Lalu apa sih unsur transisi periode keempat? Unsur transisi periode keempat adalah unsur-unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada orbital-orbital di 10-3D dalam tabel sistem periodik unsur-unsur transisi yang terletak pada blok C. Nah, adapun unsur-unsur ini terdiri dari scandium, titanium, vanadium, kromium, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, dan zinc. Dilihat dari tabel sistem periodik unsur, letak dari unsur-unsur transisi periode keempat ini berada di periode keempat di antara golongan 2A dan 3A. Sifat fisika dan sifat kimia unsur transisi periode keempat. Yang pertama adalah konfigurasi elektronnya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pengisian elektron dari unsur tersebut berakhir di subkulit 3D. Nah, untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini melepaskan elektron membentuk ion dalam jumlah yang berbeda-beda. Yang kedua adalah sifat logam, di mana sifat logam dari unsur transisi periode keempat ini lebih kuat jika dibandingkan dengan sifat logam dari golongan utama. Nah, hal ini disebabkan unsur-unsur transisi periode keempat ini terdapat lebih banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Sifat yang ketiga adalah bilangan oksidasi. Logam transisi periode keempat ini memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 seperti besi dan kobalt. Nah, kecuali scandium dan zinc. Sifat yang keempat adalah titik didih dan titik leleh, di mana titik didih dan titik leleh dari unsur-unsur transisi periode keempat ini cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena unsur-unsur ini memiliki ikatan logam antar atom yang kuat. Sifat yang kelima adalah sifat magnetik, di mana sebagian besar senyawanya bersifat paramagnetik. Hal ini disebabkan karena adanya elektron yang tidak berpasangan. Nah, sifat yang keenam
adalah daya hantar panas dan listrik, di mana unsur-unsur ini mempunyai daya hantar panas dan listrik yang baik. Sifat yang ketujuh adalah ion transisi berwarna. Berbeda dengan unsur-unsur logam alkali dan alkali tanah, pada umumnya ion transisi membentuk senyawa berwarna. Dalam hal ini, senyawa dari unsur transisi periode keempat ini umumnya berwarna, baik dalam keadaan padat maupun dalam bentuk larutan. Sifat yang ke-8 adalah senyawa kompleks, di mana unsur-unsur transisi periode keempat ini dapat membentuk senyawa kompleks atau ion senyawa koordinasi. Selanjutnya adalah kelimpahan unsur transisi periode keempat. Adapun dilihat dari tabel dapat disimpulkan bahwa unsur besi memiliki kelimpahan paling banyak di antara unsur transisi periode keempat lainnya. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya. Kimia unsur transisi periode keempat. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan, manfaat, dan dampak penggunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Unsur yang pertama adalah unsur skandium. Unsur ini adalah logam putih keperakan, bertekstur lunak dan stabil, tapi perlahan-lahan akan berubah warna dari putih keperakan menjadi kekuningan karena pembentukan skandium oksida. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur skandium, di mana skandium dapat dibuat melalui elektrolisis cairan skandium trifluorida yang direaksikan dengan kalsium. Nah, produk yang dihasilkan berupa kalsium fluorida dan skandium. Manfaat unsur skandium yang pertama adalah skandium iodida digunakan untuk pencahayaan intensitas tinggi. Yang kedua, skandium dapat digunakan untuk komponen pesawat terbang. Yang ketiga adalah skandium karbida digunakan untuk pembuatan keramik. Dampak penggunaan unsur skandium. Nah, apabila terpapar uap skandium dalam jangka panjang dapat mengakibatkan emboli paru-paru. Unsur yang kedua adalah unsur titanium, di mana unsur ini berupa logam putih keperakan, memiliki kekuatan yang tinggi dan tahan korosi. Logam ini memiliki kerapatan yang paling rendah di antara logam transisi lainnya. Adapun proses pembuatan unsur titanium ini dapat dibuat melalui dua tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah pengubahan biji rutil menjadi titanium tetraklorida melalui reaksi dengan karbon dan klorida pada suhu 800 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah proses scroll, di mana titanium tetraklorida direduksi dengan magnesium pada suhu 1000 derajat Celcius menghasilkan produk berupa titanium dan magnesium klorida. Manfaat unsur titanium yang pertama adalah titanium dioksida digunakan untuk pigmen penting dalam cat. Yang kedua adalah alloy titanium digunakan untuk bahan pembuatan pesawat ruang angkasa. Yang ketiga adalah titanium dapat digunakan untuk pembuatan meriam dan rudal. Dampak penggunaan unsur titanium, di mana dampak yang terjadi apabila paparan titanium berlebihan dapat memicu sesak nafas, nyeri dada, dan batuk. Unsur yang ketiga adalah unsur vanadium, di mana unsur ini berupa logam berwarna abu-abu dan biasanya digunakan untuk bahan campuran baja. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur vanadium, di mana vanadium ini dapat diperoleh dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama adalah ferrovanadium, dihasilkan dari reduksi vanadium pentaoksida dengan silika dan besi. Adapun vanadium yang dihasilkan kadarnya 35-95%.
Cara yang kedua yaitu apabila yang diinginkan vanadium murni dapat dibuat dari reduksi vanadium pentaoksida dengan kalsium. Manfaat unsur vanadium. Yang pertama adalah campuran vanadium digunakan untuk bahan campuran pembuatan baja. Yang kedua adalah vanadium pentaoksida digunakan untuk katalis di industri kimia dalam manufaktur nilon. Yang ketiga, vanadium dapat digunakan untuk lapisan dalam reaktor nuklir untuk mencegah korosi. Dampak penggunaan unsur vanadium, di mana apabila terpapar debu vanadium peroksida berpotensi mengalami iritasi mata, hidung, dan tenggorokan yang cukup parah. Unsur yang keempat adalah unsur kromium, di mana unsur ini berupa logam keras berwarna abu-abu dan digunakan dalam paduan atau alloy untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan korosi. Selanjutnya mari kita bahas mengenai proses pembuatan unsur kromium, di mana kromium dapat dibuat dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama adalah kromit, direduksi dengan karbon, menghasilkan ferokrom dan karbon monoksida. Cara yang kedua adalah logam krom, juga dapat dibuat melalui proses Goldsmith dengan mereduksi kromium 3 oksida dengan aluminium. Adapun untuk memperoleh kromium 3 oksida ini dapat dibuat dengan cara natrium nikromat yang direaksikan dengan kokas. Manfaat unsur kromium. Yang pertama, kromium dapat digunakan untuk elektroplating. Yang kedua, kromium dapat digunakan untuk pembuatan pada baja agar tahan korosi. Yang ketiga, garam dikromat digunakan untuk sebagai oksidan dalam proses industri kimia. Dampak penggunaan unsur kromium, di mana dampak negatif dari kromium dapat menyebabkan gangguan paru-paru. Nah, kromium ini juga bersifat toksik. Unsur yang kelima adalah unsur mangan, di mana unsur ini berupa logam berwarna putih abu dengan titik leleh 1244 derajat Celcius dan titik didihnya 1962 derajat Celcius. Nah, logam ini bersifat keras dan mudah patah. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur mangan, di mana unsur mangan dapat dibuat dengan dua cara sebagai berikut. Yang pertama adalah feromangan dapat diperoleh melalui reduksi biji pirosit dan biji hematit. Cara yang kedua yaitu mangan dengan tingkat kemurnian yang tinggi dapat dibuat dengan ekstraksi pirosit yang direaksikan dengan aluminium dan diakhiri dengan proses distilasi. Manfaat unsur mangan. Yang pertama adalah mangan dapat digunakan untuk pembuatan rel kereta api. Yang kedua adalah kalium permanganat digunakan untuk desinfektan. Yang ketiga adalah mangan oksida digunakan dalam komponen baterai sel kering Linklange. Dampak penggunaan unsur mangan, di mana dampak yang terjadi akibat paparan jangka panjang dapat menyebabkan emboli paru-paru. Unsur yang keenam adalah unsur besi, di mana unsur ini berupa logam perak keabu-abuan yang berkilau, mudah ditempa, dan dapat berkarat di udara lembab. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur besi, di mana besi dapat dibuat melalui dari biji hematit, magnetit, batu kapur, dan kokas yang terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, karbon, reaksi dengan oksigen, menghasilkan panas di bawah tenaga tinggi, suhunya sekitar 1900 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah karbon dioksida yang naik ke atas tenaga tinggi memerlukan kalor untuk reaksi dengan karbon. Nah, produk yang dihasilkan berupa karbon monoksida.
Tahap yang ketiga di mana panas dan gas karbon dioksida mengalir ke bagian atas taraf tinggi tetapi suhunya makin berkurang. Nah, hal ini terjadi reduksi antara dioksida dengan karbon monoksida di mana suhunya sekitar 500 derajat Celcius. Tahap yang keempat di mana magnetit tereduksi lagi oleh karbon monoksida pada suhu sekitar 850 derajat Celcius. Yang terakhir adalah besi oksida pada suhu lebih tinggi sekitar 1000 derajat Celcius tereduksi dengan karbon monoksida. Manfaat unsur besi. Yang pertama, besi dapat digunakan untuk pembuatan baja. Yang kedua adalah besi arsenat digunakan untuk insektisida. Yang ketiga adalah besi 3 asetat digunakan untuk pencelupan kain. Dampak penggunaan unsur besi, di mana dampak dari asap atau debu besi yang terhirup dalam jumlah yang banyak dapat mengakibatkan pneumokoniosis jinak atau siderosis. Unsur yang ketujuh adalah unsur kobalt, di mana unsur ini berupa logam mengkilap sedikit kebiruan lebih keras daripada besi. Selanjutnya, mari kita bahas proses pembuatan unsur kobalt, di mana kobalt dapat dibuat dengan cara mereduksi kobalt dengan aluminium. Manfaat unsur kobalt, di mana yang pertama adalah isotop kobalt 60 dapat digunakan sebagai sumber sinar gamma yang dapat digunakan dalam radioterapi. Yang kedua adalah kobalt oksida digunakan untuk pembuatan kaca. Yang ketiga adalah campuran kobalt dan samarium dapat digunakan untuk manufaktur piranti elektronik pinit. Dampak penggunaan unsur kobalt, di mana dampak yang terjadi apabila terhirup kobalt dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan asma dan pneumonia. Unsur yang kedelapan adalah unsur nikel, di mana unsur ini berupa logam berwarna putih keperakan, mengkilap, mudah ditempa dan mudah didapat sebagai serbuk yang sangat aktif yang digunakan untuk katalis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai proses pembuatan unsur nikel, di mana nikel dapat dibuat dengan proses Mond yang terdiri dari 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah nikel oksida direaksikan dengan gas hidrogen pada suhu 200 derajat Celcius. Tahap yang kedua adalah logam nikel direaksikan dengan karbon monoksida berlebih pada suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Tahap yang ketiga di mana campuran antara karbon monoksida berlebih dengan nikel karbonil dipanaskan sampai suhu 220 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Manfaat unsur nikel. Yang pertama adalah campuran antara tembaga dan nikel atau kupronikel dapat digunakan untuk pembuatan uang logam. Yang kedua adalah nikel dalam stainless steel dapat digunakan untuk alat-alat konstruksi tahan korosi. Dan yang ketiga adalah nikel dalam monel digunakan untuk komponen anti karat pada industri kimia. Dampak penggunaan unsur nikel, di mana paparan nikel dalam jumlah yang besar meningkatkan resiko kanker paru-paru. Unsur yang kesembilan adalah unsur tembaga, di mana unsur ini berupa logam kemerahan yang merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Selanjutnya, mari kita bahas proses pembuatan unsur tembaga, di mana tembaga dapat dibuat dengan proses pirometalurgi yang terdiri dari 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pemanggangan biji kalkopirit. Tahap yang kedua adalah tahap pelelehan, di mana dengan menambahkan silika ke dalam campuran besi 3 oksida atau frioksida.
Tahap yang ketiga adalah tahap pembentukan Bliss Cooper, kemudian udara ditambahkan untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1 oksida. Tahap yang keempat adalah tahap pemurnian tembaga. Nah, campuran tembaga 1 sulfida dan tembaga 1 oksida mengalami reaksi redoks khusus menghasilkan tembaga tak murni. Manfaat unsur tembaga. Yang pertama adalah tembaga dapat digunakan untuk pembuatan sutra yang dicampurkan dengan amonium hidroksida. Yang kedua adalah tembaga asetat digunakan untuk fungisida dan insektisida. Nah, yang ketiga adalah tembaga oksida digunakan untuk pewarnaan keramik. Dampak penggunaan unsur tembaga, di mana dampak yang terjadi apabila terkena paparan jangka panjang dapat menyebabkan iritasi hidung. Unsur yang terakhir adalah unsur seng. Nah, unsur ini berupa logam putih kebiruan berkilau. Unsur ini juga berwujud kristal lampu pada suhu kamar tetapi menjadi ulet dan mudah ditempa ketika dipanaskan pada suhu antara 110 derajat Celcius dan 150 derajat Celcius. Selanjutnya mari kita bahas proses pembuatan unsur seng, di mana seng dapat dibuat dengan cara pemanggangan biji seng sulfida pada suhu 800 derajat Celcius. Kemudian reduksi seng oksida dengan kokas pada suhu 1400 derajat Celcius. Manfaat unsur seng yang pertama adalah dietil seng dapat digunakan untuk pengawatan buku. Yang kedua adalah seng dapat digunakan untuk lapisan selama proses galvanisasi. Yang ketiga adalah seng dapat digunakan untuk sel baterai kering. Dampak penggunaan unsur seng, di mana dampak yang terjadi apabila menghirup seng oksida dapat menyebabkan penyakit zinc seal. Cukup sekian bahasan mengenai unsur transisi periode keempat. Semoga bermanfaat dan terima kasih sob. Sampai jumpa. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding,
masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Assalamualaikum. Kayaknya kita udah mau dari tadi ini gurunya belum nyampe ya? Iya ini, yaudah aku pamit dulu ya sebentar. Iya, sampai sini. Ngapain ya kalau guru nggak masuk? Main badminton seru nggak sih? Seru, boleh tuh. Ayo seru deh. Ayo kita nunggu PJ-nya dulu. Iya kita nunggu PJ dulu. Kalau belum masuk. Sih ini dia namanya. Dia udah. Ini pasti jam tos deh. Iya kayaknya jam tos. Udah kelar. Mana sih? PJ-nya lama banget ya. Apa pada jadi jangkos nih? Aduh, semoga aja jangkos deh. Jadi teman-teman, gurunya semua pada rapat, tetapi tidak dikasih tugas. Ya, ngapain tuh? Pak, udah. Udah ya tuh. Padahal kita mau pengen main raket. Iya. Oh, tugasnya cuma suruh baca-baca doang sih, soalnya besok kita ulangan. Beda yuk, cuma baca-baca doang, mending main raket. Yuk, yeay.
Ngapain kalian kesini? Raketnya mana? Ada kok. Iya. Aku boleh gabung nggak? Kalian kenapa sih dari awal marah-marah mulu? Tahu. Lagian minjem raket maksa. Kenapa nggak bawa raket dari rumah? Ya udah sih. Yang tadi kan nggak aku rusakin raketnya. Lalu sekarang mana? Ada kok di kelas. Ya udah sana kalau mau minum tapi juga nggak boleh deket-dekat. Ya udah aku ngambil air minum dulu deh. Ya, air aku habis. Kamu mau beli? Iya, aku mau beli yang segar-segar. Oh, ya udah nanti kesini lagi ya, aku tungguin. Iya. Kamu mau kemana? Kepo banget sih. Iya, aku mau ikut. Ah, ribet. Mau diplastikin nggak? Nggak usah. Kasih. Ayo kita ke sana. Itu juga panas, kita gabung yuk, ayo. Aku yang minta maaf soal yang tadi. Ini raketnya aku balikin. Aku minta maaf ya. Aku boleh gabung. Silakan terima kasih. Oh iya, ngomong-ngomong soal raket, kenapa ya raket ini tuh nggak bengkak-bengkak padahal ini tuh suka dimainin? Iya, soalnya raket itu mengandung bahan aluminium atau skandium. Emang skandium itu apa? Masa skandium lo nggak tahu sih? Ini aku kasih tahu ya. Skandium itu adalah unsur kimia dengan simbol Sc dan nomor atom 21. Nah, biasanya itu skandium ditemukan pada peralatan olahraga seperti raket ini. Jadi dia bakalan enggak tengok-tengok kalau udah sering main. Oh gitu. Iya. Lapar, kalian nggak pada lapar? Lapar. Makan yuk. Ayo.
Kalian pada makan apa? Aku jengkol. Aku mie, aku ayam goreng. Yaudah yuk kita makan. Aca, aku aja pakai sendok itu. Sendok plastik kan padahal lentur banget. Oh iya, soalnya aku kalau pakai sendok kayak gini itu bakalan alergi ataupun gatal-gatal. Iya. Kok bisa sih, aneh banget. Ya soalnya di dalam sendok kalian itu mengandung unsur kimia yaitu nikel. Emang nikel itu apa? Nikel itu unsur kimia dengan simbol Ni dan nomor atom 28. Jadi kalau misalkan aku makan pakai sendok kayak kalian, aku tuh bakal gatal-gatal ataupun jerawatan. Oh gitu. Udah lanjut makan yuk. Ayo. Kenapa kamu makan oatmeal? Emangnya kenyang ya? Kenyang dong, soalnya aku lagi diet. Ngaruh ya kamu makan oatmeal lagi diet? Ya ngaruh lah, soalnya kan oatmeal itu karbodioksidannya kecil. Jadi kalau kalian mau diet, kalian harus makan oatmeal. Oh, terus kenapa bisa bikin diet? Emang ada kandungan apa? Iya, dalam oatmeal itu terkandung unsur kimia yaitu vanadium. Vanadium itu apa sih? Vanadium itu unsur kimia dengan simbol V dan nomor atomnya 23. Jadi kalau misalkan kalian mau diet, kalian tinggal makan oatmeal aja. Oh iya, jangan lupa ditambahin pisang ya. Kenapa harus pisang? Kenapa nggak buah lain aja? Sebenarnya boleh sih dengan buah lain, cuman aku lebih milih pisang soalnya pisang itu mengandung unsur kimia dengan yaitu kromium. Kromium itu apa sih? Kromium tuh, Ca. Ya ampun, kalian ini kromium aja nggak tahu sih. Kromium itu unsur kimia dengan simbol Cr dan nomor atomnya 24. Jadi kalau misalkan kalian mau makan yang lebih bermanfaat lagi, jangan lupa tambahin pisang ya. Oh gitu. Makasih ya, Ca. Makasih, Ca. Iya, sama-sama. Aku punya makanan. Makanan apa? Roti. Pada mau nggak? Mau dong, boleh. Dulu ya. Iya. Ada apanya nih? Ada yang tahu nggak? Coba aku lihat. Oh, ini tuh namanya pengawet, Clara. Terus kenapa bisa bikin makanan jadi awet? Karena di dalam pengawet ini mengandung unsur kimia yaitu titanium. Titanium itu apa sih? Titanium itu unsur kimia dengan simbol Ti dan nomor atomnya 22. Jadi kalau makanan yang ada kayak gininya pasti itu nggak bakal basi. Oh gitu, Ca. Makasih, Ca. Iya, sama. Terus banget. Kok Queen minumannya kayak gitu sih? Kenapa nggak air putih? Iya, aku pengen seger-seger. Jadinya guru kita nggak ada. Ini rasanya agak aneh ya. Aneh gimana? Iya sih, sedikit Coba lumayan. aku. Iya sih. Kenapa ya? Ini rasanya agak aneh. Jadi gini teman-teman, di dalam kaleng itu terdapat unsur kimia yaitu mangan. Di dalam unsur kimia mangan terdapat simbol Mn dan nomor atomnya 25. Jadi rasa minumnya agak sedikit aneh. Oh, begitu. Tapi ini bahaya nggak kira-kira? Enggak. Oh gitu, makasih Siska. Kasih ya. Lagi mau pulang kita kelas yuk. Ayo, lagi udah capek banget nih. Ada sama Siska, ayo. Ayo. Aduh capek banget, tunggu dikit lagi pulang. Aduh capek banget. Aduh iya capek banget. Tadi kan ada keluar tuh
Siap, doa hening, mulai. Selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas aku di sini. Iya, tas aku di sini. Ini boleh siapa sih? Ayo Pak. Ini pacar ada di luar. Resah dan gelisah menunggu di sini, di sudut sekolah, tempat yang kau janjikan. Ingin jumpa denganku walau mencuri waktu, berdusta pada guru. Malu, aku malu. Boleh deh. Ayo, ayo. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan mentanamkan cintaku kasihku agar bahagia. Kenapa berhenti? Lagi beli es, soalnya aku haus banget mau main ke McQueen. Oh ya udah. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung, ku bahagia. Dalam hidup ini ada semua cerita indahku, sampai saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku,
Queen, iya apa sih? Kok muka kamu masih fresh aja sih? Padahal kan dari sekolah ke sini lumayan panas. Kok muka kamu nggak kusam? Soalnya aku pakai sunscreen. Sunscreen itu mengandung bahan kimia yaitu zinc oxide. Emang zinc oxide itu apa sih? Zinc oxide itu unsur kimia dengan simbolnya Zn dan nomor atomnya 30. Oh gitu. Ya jadi nanti kalau misalnya kemana-mana aku harus pakai sunscreen biar muka aku kayak kamu. Iya, jadi nih kandungan zinc oxide itu pada sunscreen itu biasanya berkisar antara 5% hingga 25%. Oh gitu. Ya udah deh, makasih ya Queen. Sama-sama. Ini magnet terkuat di bumi yang katanya bisa tahan beban sampai 200 kilo. Dan hari ini kita mau tes. Kok FYP kamu magnet terus sih? Iya, aku juga nggak tahu kok bisa ya magnet nempel gitu. Kamu tuh nggak kenapa Queen? Nggak tahu, aku nggak tahu. Kok iya sih ya? Coba kamu tanya Siska. Rizka, kamu tahu nggak kenapa magnet bisa nempel? Oh, magnet. Jadi magnet itu berunsur kimia kobal. Kobal merupakan sifat magnet yang bersifat magnetiknya baik. Kobal merupakan logam ferromagnetik yang dapat dimagnetisasi. Jadi magnet itu ada yang lunak dan keras. Dan bersimbol CO dan nomor atomnya 27. Oh gitu, makasih sis. Aduh, mau diapain sih foto aku? Aku mau lihat kalung kamu, kayaknya bagus banget sih. Iya bagus banget sih Queen, kalungnya aku pakai kalung gatal-gatal, kok kamu enggak? Soalnya kalungnya aku pakai tuh beda sama kalian pada. Bedanya apa? Iya kan semua kalung sama aja. Ya, yang aku pakai tuh mengandung unsur kimia yaitu tembaga. Tembaga apa hubungannya sama kalung? Tembaga itu simbol unsur kimia yaitu dengan simbolnya tuh Cu dan nomor atomnya 29. Oh gitu. Gitu. Udah nanti aku beli kalung yang tembaga. Oke, padahal biasa aja sih. Emang yang kamu beli warna apa ini ya? Emas. Oh, emas. Kamu bukan emas ya? Aku tembaga. Oh, udah beda. Beda sih. Queen itu Clara lagi ngapain, yuk kita ke Clara yuk. Ya, Clara berisik banget sih, lagi ngapain ya? Ayo, kita naik. Clara, kamu lagi ngapain sih? Aku lagi makuin ini. Oh kenapa pakai nggak pegel sih? Kan itu dipukul dengan keras. Dan itu kampak itu nggak mengok-mengok sih. Iya, soalnya di dalam kandungan kampak dan paku memiliki luas penampang A. Nah, kampak dan paku itu juga mengandung unsur kimia yaitu besi. Nah, besi itu bersimbol Fe dan nomor atomnya 26. Oh, begitu. Iya, Clara. Makasih, Clara. Pindah berkala rumah ke rumah, berhari